atas ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan doa semua warga Kota Bogor, kerja keras, kegigihan, keuletan dari tim gabungan reserse Polresta Bogor Kota, Polsek Tanah Sereal yang di backup oleh Direktorat Reskrim Polda Jawa Barat telah berhasil menghentikan aksi biadab dari tersangka MRI 21 tahun yang kami duga berperilaku layaknya serial killer atau pembunuhan berantai. Perkara ini kami ketahui setelah kami melakukan penyelidikan panjang hampir kurang lebih sekitar 2 minggu lebih, mengumpulkan saksi-saksi hingga 15 orang, baik itu kerabat, kemudian rekan-rekannya, termasuk saksi-saksi kunci yang mengarah kepada pelaku MRI, dan tersangka ditangkap di Depok pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 9.30, dan dari hasil pengembangan termasuk jejak digital diketahui pula bahwa pelaku tidak hanya satu kali melakukan pembunuhan terhadap korbannya. TKP pertama ini adalah pada tanggal 20, ditemukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 7.30 dengan korban atas nama Diska Putri 17 tahun, warga Cibung Bulang, ditemukan dalam bungkusan plastik berwarna hitam. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, awalnya tersangka tidak mengakui, menolak. Terdapat foto korban kedua atas nama Alicia Risnawati, 23 tahun, yang baru saja dibuang atau dibuang di daerah Pasir Angin, Megamendung. Kemudian barang bukti yang berhasil kami sita, ya, diantaranya adalah satu buah tas, ya. Ini tas besar yang digunakan tersangka untuk membawa korban setelah dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dibawa menggunakan tas ransel gunung ekstra besar, kemudian dikeluarkan, kemudian dibuang. Kemudian kendaraan yang digunakan, ada 2 motor yang digunakan, jadi dibawa di ransel, kemudian dibuang di lokasi. Kemudian juga baju yang digunakan oleh tersangka, ya, sesuai dengan hasil CCTV yang kami sita di tempat TKP pembunuhannya. Juga yang dimasukkan ke dalam plastik, kemudian korban dimasukkan ke dalam tas ini, dibawa, digendong ya, menggunakan motor baru sampai di TKP. Kepala di atas atau di bawah kamu naruhnya? Kepala di sini. Jadi korban itu ditekuk, ya. Korban itu ditekuk, sobek. Dipaksa berarti ya? Dipaksa masuk dalamnya. Gitu ya. Alasannya dibuang di sini? Ya, coba apa alasannya? Karena udah dekat sama rumah, panjang jalan saya bingung mau buang kemana. Kalian pulang ya? Ya karena kencang-kencang, panjang jalan. Saya udah bingung mau buang kemana. Makanya saya buang di sini. Kamu kenal korban memang sudah lama apa gimana? Enggak, baru kenal di forum. Caranya kayak gitu. Ya. Caranya itu Cekek. Cekek.
Jom. Ini kan nggak pakai bungkus plastik nih. Ya. Jadi langsung seorangnya. Lipetnya, cara ngelipetnya sama. TKP kedua, di mana korban atas nama Elsia ini dibuang. Jadi keterangan dari tersangka ini telah dihabisi nyawanya dengan cara cekik, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tas ini. Kemudian berapa lama kamu buang di sini? Sampai 5 menit. Dengan cara sama, diangkat. Cuma ditarik aja. Ditarik aja. Ya. Jadi ini adalah lokasi yang kedua. Kapolres Bogor, ya, tentu kita akan berkoordinasi. Ini lanjutnya kita akan melakukan joint investigasi terkait dengan penyidikan pembunuhan ini. Gitu ya, teman sekalian ya. Jadi di hari ketiga ini hasil penyelidikan kami terhadap tersangka MLI ini masih intens untuk menyatukan dari alat-alat bukti yang ada, keterangan saksi, kemudian juga petunjuk dan semua termasuk bukti-bukti CCTV untuk merangkai setiap perbuatan dari tersangka itu dikuatkan dengan alat bukti. Termasuk kemarin kami telah mengirim tersangka ini ke lapor untuk diambil DNA-nya, disesuaikan dengan barang bukti yang ditemukan pada korban. Kemudian ke depan kami juga akan melakukan pemeriksaan secara kejiwaan sehingga jelas mengapa setelah kejadian yang pertama berlanjut sampai dengan kejadian yang kedua. Tentunya saat ini kami masih fokus pada motif untuk mengambil barang, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kami akan mengembangkannya untuk motif-motif lainnya. Tentunya secara saintifik kita akan kembangkan hal tersebut. Dan terkait dengan tersangka, kami juga berusaha untuk mengkonstruksi bagaimana masa lalu daripada tersangka ini, hubungan pertemanan, hubungan tersangka dengan teman-teman wanitanya, hubungan dengan keluarganya, sehingga bisa menampilkan profil yang agresif dari tersangka ini untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap korban pertama dan korban kedua. Takut, ya. Tetapi setelah 1 minggu timbul keberanian lagi yang dia tidak bisa tahan. Sampai akhirnya dia berjanjian lagi dengan korban kedua, kemudian melakukan kekerasan terhadap korban yang kedua. Itu kurang lebih ya. Terkait keterangan tersangka ya, di awal penangkapan bahwa dia membenci wanita, tentunya kita akan kuatkan juga dengan keterangan-keterangan lainnya. Yang dimaksudkan dengan membenci wanita adalah terhadap korban yang pertama. Ada ucapan dari korban yang pertama ya, ketika mereka selesai berkencan ya, yang mungkin memicu untuk tersangka melakukan penganiayaan hingga akhirnya tewas. Tetapi kita mendalami latar belakangnya tersangka ini, ternyata tersangka pernah kok dia berhubungan dengan dekat dengan seorang wanita di masa SMP, dekat dengan seorang wanita di masa SMA. Pertemanannya semua normal ya. Tapi tentunya ini masih keterangan awal, kita akan mendalami tentang kerabat dan sebagainya untuk memprediksi
apakah selama 2 tahun dia tamat SMA ada korban lain? Atau kita saat di antara korban pertama dan korban kedua, apakah juga ada korban-korban yang harus kita dalami? Tentunya ini adalah